Kami undang kehadiran-Mu sekali lagi di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar setiap penyembahan kami itu naik menjadi dupa yang harum dan Engkau berkenan, Tuhan. Sekali lagi bertahtalah di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buat setiap kami memiliki hati yang cepat menerima setiap kairos yang Engkau berikan, Tuhan. Bahwa tema bulan ini Engkaulah Allah El Shaddai buat setiap kami. Engkaulah Allah God is more than enough buat setiap kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan, Tuhan. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Baik itu jasmani maupun rohani, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Oke. Shalom. Akhirnya saya punya kesempatan lagi untuk bisa sharing di mesbah ini. Saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan berikan dalam hati saya mengenai tema bulan ini, yaitu God is more than enough. PPT-nya bisa tolong ditampilkan? Oke, next. Masuk slide kedua. Ya. Ketika kita berbicara tentang God is more than enough, Ibu Selvi mendapatkan bahwa tema tanggal 1 bulan Juli ini adalah tentang Allah El Shaddai. Allah El Shaddai itu adalah, pasti kita juga udah banyak yang tahu ya saudara. Allah El Shaddai itu adalah Allah yang mampu dan dapat menyelesaikan setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dia menyuplai setiap kebutuhan kita. Walaupun belum terucap sudah Tuhan berikan, bahkan lebih dari cukup yang Dia janjikan. Next. Balik ke sebelumnya. Yang tadi, ya. Ketika kita berbicara tentang kata Shaddai, kita bisa mempunyai arti dari Allah Maha Kuasa atau Allah Perkasa. Saya ulas sedikit. Dia adalah Allah yang mencukupi dan melindungi setiap kita. Allah El Shaddai juga digabungkan dengan kata syahadat bisa artinya adalah Allah yang menghancurkan setiap kelemahan. Allah yang menghancurkan setiap gunung-gunung yang mungkin menjadi penghalang di depan kita. Bisa juga artinya dikaitkan dengan syadah kata Ibraninya yaitu to pour out. Artinya adalah God of blessings. Jadi tema bulan ini El Shaddai itu artinya luas banget saudara. Jadi bukan hanya tentang Allah yang mencukupi tapi artinya banyak. Jadi mari terima berkat sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Dan salah satunya yang tadi adalah God of blessings. Dia yang akan memberikan, mencurahkan seperti air hujan, to pour out setiap berkat-berkat yang terbaik. Mari percaya bahwa bulan ini kita akan menerima berkat yang maksimal dari Tuhan. Dan jadikan nyata dan daging dalam hidup setiap kita. Artinya juga shed my protective spirit. Artinya apa? Dialah Allah yang melindungi, penyertaannya sempurna dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita melangkah ada Tuhan menyertai kita. Kalau saudara pernah lihat ada salah satu video di YouTube saudara dulu. Ada ilustrasi tentang Tuhan Yesus. Dia ada dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan ketika lagi belajar, bekerja, istirahat, menolong orang, bahkan ketika sakit, sedih dia ada bersama dengan kita. My protective spirit, dia menyertai setiap langkah kehidupan kita. Next. Tapi yang saya ingin jelaskan lebih detail adalah tentang syad. Syad ini adalah artinya payudara wanita. Sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Kalau kita bisa lihat arti El Shaddai dari sisi maskulin ya, dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Allah yang maha kuasa,
Dia adalah Allah yang melindungi bagaikan seorang bapak yang melindungi anaknya. Bahkan gak boleh terluka sedikit pun. Dia harus melindungi bagaimana anak ini harus tetap bertumbuh dengan sangat baik. Tapi yang kita mau sama-sama belajar adalah tentang Syad. Bagaikan seperti ibu yang menyusui anaknya. Bukan hanya menyusui, merawat dan menyayangi, bahkan memberikan rasa aman dan nyaman. Kalau selama ini kita bahas Allah El Shaddai lebih ke arah ada berkat yang tercurah dalam hidup setiap kita. Mungkin itu lebih kelihatan jasmani. Berbicara tentang keuangan mungkin, berbicara tentang berkat. Tapi kali ini kita akan sama-sama bahas dari sisi lain, di mana bagaikan seorang ibu yang merawat dan menyayangi, menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman. Kalau kita berbicara tentang sumber utama untuk seorang bayi, saudara, itu adalah ASI. Tanpa ASI, seorang bayi itu tidak akan bisa hidup. Semua nutrisi, semua kandungan yang terbaik ada dalam ASI, air susu ibu. Tapi terkadang saudara, ketika Tuhan sudah berkata dalam hidup kita, Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah yang terutama, sumber utama dalam kehidupan kita. Tapi terkadang ketika kita mengalami banyak masalah, banyak hal yang membuat kita terhimpit, harus memilih jalan pintas bahkan. Harus memilih sesuatu yang cepat. Terkadang kita sebagai manusia itu salah langkah. Kenapa? Kita melihat sesuatu yang sangat aman di depan dan melupakan sumber utama kita siapa. Contoh, mungkin ketika kita terlilit hutang sangat banyak, perlu waktu yang cukup singkat untuk mendapatkan dana tersebut misalnya. Yang terlihat di depan yang menjanjikan mungkin pinjaman online mungkin. Atau pinjam ke saudara kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita balik ke Tuhan, sumber utama dalam kehidupan kita? Sama seperti ini saudara, ketika kita bahas tentang Syad, ASI, sumber utama seorang bayi dari lahir sampai dia cukup umur mungkin 1 atau 2 tahun, ASI itu sangat penting. Tapi terkadang saudara, ternyata saya pernah mendapatkan sebuah cerita berita. Ketika saya menyiapkan ini, Tuhan ingatkan sebuah berita yang saya baca. Ada kejadian, ada seorang ibu di luar daerah lumayan terpencil. Dia suatu hari dia nangis-nangis membawa bayinya ke puskesmas. Kenapa saudara? Bayi itu berumur 1,5 bulan. Intinya bayi itu nangis terus, ibunya tidak tahu bagaimana cara mengelola ASI yang benar dan akhirnya diberikan susu kental manis. Sama dia susu kental manis dicampur air hangat diberikan kepada bayinya. Nangisnya berhenti enggak? Berhenti. Tapi apa yang terjadi? Dinyatakan meninggal dunia saudara. Next. Nah, tampak boleh sama tapi hasilnya berbeda. Boleh kita sama-sama katakan ya, 1, 2, 3. Tampak boleh sama, tetapi hasilnya berbeda. Kalau kita berkata tentang susu, air susu, ASI. Simple saudara, hari ini saya mau mengajarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya secara sederhana. Bentuk ASI itu seperti susu, betul ya? Warnanya putih, milky white gitu. Kalau kita bandingkan dengan foto pertama adalah susu kental manis instan. Buat seorang bayi itu mengenyangkan gak? Iya kenyang. Tapi apakah hasilnya bisa membuat dia bertumbuh secara optimal? Enggak. Yang kedua, susu sapi. Apakah itu bisa mengenyangkan bayi? Benar bisa. Tapi di usianya bayi yang baru lahir, itu tidak akan memberikan nutrisi yang sangat baik untuk bayinya. Yang ketiga, susu almond. Mengenyangkan betul, warnanya sama betul, tapi hasilnya berbeda. Yang terakhir, susu formula. Buat Emma, saudara, saya itu perjalanan kehamilan saya sampai saya melahirkan itu perjalanan yang sangat panjang. Dan saya juga itu tidak lama ngasih ASI ke Emma. Saya cuma bisa sekitar kasih 2 atau 3 bulan awal. Tapi itu cukup membuat dia mempunyai nutrisi yang cukup.
Nah ini susu formula itu kata dokter tidak dianjurkan dari lahir. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah susu dari ibunya. Next. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memilih nutrisi yang tepat? Nah, hari ini kita mau baca hal yang sederhana dan simple. Yang pertama saudara, apa itu stunting? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan fisik atau gagal tumbuh, tinggi badan tidak optimal. Nah, ini kan tentang teori secara pertumbuhan anak ya saudara. Yang Tuhan jelaskan kepada saya seperti ini. Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada sumber utama yang sudah jelas-jelas Tuhan berikan dalam hidup kita, setengah-setengah ikut Tuhannya. Kalau kita ada di firman perumpamaan masuk ke dalam airnya semata kaki misalnya. Ketika butuh Tuhan masuk, ketika tidak butuh Tuhan keluar. Apakah kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan? Bergantung gak kita sepenuhnya dengan sumber utama kita? Udah jelas loh, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Jangan sampai kerohanian kita dinilai kerdil di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan sumber utama yang sudah ada di depan mata kita. Terkadang ketika kita terhimpit, ketika kita mulai harus melakukan sesuatu secara cepat, emergency call kita itu bukan sumber utama. Tapi emergency call kita mungkin pegangan yang membuat kita aman. Mungkin keluarga kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin keuangan kita. Apakah kita masih bergantung dengan sumber utama yang membuat pertumbuhan rohani kita optimal di dalam Tuhan? Yang kedua, yang ketiga dulu, malnutrisi, kekurangan gizi. Seperti yang tadi kita baru lihat sebelumnya, tampaknya sama tapi hasilnya berbeda. Susunya bentuknya sama tapi khasiatnya beda. Mungkin sesaat pertolongan yang kita ambil secara instan itu bisa menolong hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bisa mempertumbuhkan kerohanian kita semakin pesat di dalam Tuhan? Atau mungkin kita hanya kenyang sesaat, puas sesaat, tetapi kita masih lama-lama jatuh ke dalam hal yang lebih jauh, tidak mendekat kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan saudara berkata, hati saya kosong. Hati saya kosong, hati saya penuh dengan ketidakpuasan, curiga sama Tuhan. Ujung-ujungnya mereka mencari kepuasan dunia, jatuh, berdosa. Apakah itu menjadi sebuah kepuasan yang membuat hidup mereka penuh? Saya rasa enggak. Ujung-ujungnya mereka tetap lapar dan mencari sesuatu yang bisa memenuhi hidup mereka. Tidak selamanya sesuatu yang terlihat menjanjikan di depan mata kita adalah yang terbaik. Saya sempat melihat saudara di Instagram kemarin. Saya melihat sebuah ilustrasi menarik. Ada sebuah handphone saudara, handphonenya itu dalamnya rusak. Tapi casingnya di luar ditutup bagus. Dia berkata seperti ini, handphonenya bagus ya, dia berkata. Bagus, semua orang berkata bagus. Lalu handphone casingnya dibuka, pecah semua dalamnya. Artinya apa? Itu sama seperti kehidupan kita terkadang di hadapan Tuhan. Kita mungkin punya casing yang bermacam-macam, sehingga orang bisa melihat hidup kita baik-baik aja. Hidup kita fine-fine aja. Tapi yang terdalam itu harus dipulihkan. Bagaimanapun terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Justru itu saatnya di mana Tuhan ingin menyatakan kebesarannya dalam hidup setiap kita. Tapi terkadang saudara, respon hati kita salah. Ketika kita ada dalam sebuah situasi yang gak enak, mungkin cobaan, mungkin tantangan, mungkin struggle, mungkin hal yang mengecewakan, kita justru berpaling dan meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata ketika Tuhan menaruh kita dalam situasi yang gak enak, justru Tuhan ingin mempromosikan hidup kita lebih lagi menjadi kebesaran tangan Tuhan. Biar hidup kita bisa menjadi saksi dimanapun kita ditempatkan. Next. Ini yang mau saya bahas saudara.
let go and let God. Ada saatnya di mana ketika kita harus masuk ke dalam fase the art of waiting. Menunggu waktu dan saat yang tepat buat Tuhan. Tidak selalu, saya dulu diajarkan oleh ayah saya. Tidak selalu kita harus meloncat ke sana, ke sini, kemana karena menunggu janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup kita. Ada saatnya di mana kita harus menunggu bagaikan seekor raja wali. Ketika angin badai itu datang, justru kita bisa soaring like an eagle. Bukan seperti burung emprit yang loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Ada saatnya di mana kita harus mengatakan bahwa biar Tuhan yang menjadi nahkoda kehidupan kita. Sampai setiap kita bisa berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tetapi kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang bergantung penuh kepada sumber utama, sehingga apa yang dikatakan kata El Shaddai bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan berarti ketika kita menjadi orang yang cuek, diam aja. Oh, ini saatnya di mana Tuhan akan campur tangan, saya mau diam aja. Tetap ada bagian yang harus kita lakukan, biar kata El Shaddai itu terjadi dan digenapi atas hidup setiap kita. Terkadang ketika kita menjadi orang yang pasif, kita bisa lama-lama menjadi orang yang apatis. Hanya melakukan rutinitas yang sudah terpola tanpa inovasi dan perbaikan. Beda ya saudara, pasif dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama tapi dengan hati dan motivasi yang benar, itu beda. Apatis itu dalam arti gini, ketika kita lakukan pelayanan sudah tidak ada lagi yang namanya gentar hati dengan Tuhan, itu udah gak ada. Bahkan ketika kita mau menunggu waktu Tuhan yang belum kunjung datang, kita menjadi orang-orang yang santai, mengurangi doa dan iman dan ujung-ujungnya menjadi kecewa. Jadikan sumber utama yang kita harus bergantung penuh itu Tuhan. Apapun yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang punya integritas di dalam Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan mengubahkan hati kita sama Tuhan. Kadang dulu ayah saya sering sharing sama saya di rumah. Saya bingung katanya. Ada pelayan Tuhan yang tadinya cinta Tuhan, rajin melayani Tuhan. Tiba-tiba kepentok janji Tuhan terlihat tidak digenapi. Akhirnya dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Lalu ayah saya berkata seperti ini. Yang salah siapa katanya? Yang salah Tuhan katanya. Enggak dong kata ayah saya. Ya yang salah pribadinya. Kenapa dia tidak mau menunggu sampai waktu yang tepat buat dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Terkadang ketika kita menunggu itu membosankan, betul. Tapi terkadang hal yang kita tunggu sudah Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap kita. Jadi mari ini saatnya di mana biar kita berkata sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dengan sangat ajaib dalam hidup setiap kita. Let God take over our life, biar Tuhan yang kendalikan hidup kita. Next, saya mau buka dari Matius 16 ayat yang ke-24 sampai 25. Kemudian Yesus mengajar para murid-Nya, barang siapa yang mau mengikut aku haruslah merelakan dirinya untuk aku pimpin. Ini artinya apa saudara? Saya terjemahkan ini dari versi The Message. Ya. Artinya adalah ketika kita berkata bahwa hidup ini bukan hidup kita lagi. Tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua butuh proses. Pak Yusak selalu berkata, kalau kita gunakan kekuatan kita, kita tidak pernah mampu sampai garis akhir. Tapi kalau kita bisa berkata bahwa Tuhan paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku, itu yang akan memampukan kita sampai garis akhir. Dikatakan lagi, aku haruslah merelakan dirinya untuk aku pimpin, kamu tidaklah pada posisi kemudi, melainkan aku. Mari jadikan Tuhan sebagai nahkoda kapal kehidupan kita. Mengalirlah bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan mau pergi,
mari sepakat bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari kesukaran, tetapi peluklah. Percayalah semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan sudah sediakan yang terbaik di depan kita. Ikutilah aku dan aku akan tunjukkan bagaimana caranya. Terkadang kita masih menggunakan apa yang benar menurut kita. Kita masih merasa hebat. Itu adalah sombong, saudara. Terkadang kita merasa diri kita mampu, kita terasa kadang menggunakan diri kita bisa, tapi pada ujung-ujungnya kepentok. Dan Tuhan kembali membuka tangannya, ikutlah aku dan aku akan tunjukkan bagaimana caranya. Mengandalkan diri sendiri bukanlah caranya. Jadi bulan ini Allah El Shaddai, kita harus benar-benar berharap sama Tuhan. Ada pengorbanan, mati daging adalah untuk membuat kita sadar siapa diri kita seutuhnya. Terkadang ketika hidup kita sudah aman, ketika hidup kita sudah sangat nyaman, kita lupa dari mana kita berasal. Tetapi Tuhan sekali lagi merelakan anaknya terkadang mengalami hal-hal yang tidak enak. Untuk apa? Untuk membuat kita sadar dari mana kita berasal. Satu ayat lagi yang mau saya buka. Yesaya 49 ayat yang ke-15 sampai 16. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan menjadi kendali, Tuhan menjadi nahkoda kapal kehidupan kita. Ini yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa artinya, saudara? Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan tertulis di sini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saya aja, saudara, punya Emma. Emma kan masih berumur 1,5 tahun. Perjalanan kehamilan saya masuk ke IGD 3 kali, di opname dan lain-lain gitu. Dan setelah dia lahir, saya merasa itu adalah berkat yang terbaik, yang sangat berharga yang Tuhan berikan. Saya tidak rela bahkan kalau dia terluka. Saya tidak rela kalau dia terjatuh gitu. Itu aja kasih seorang ibu kepada seorang anak secara ilmiah gitu, alami. Bagaimana kasih Tuhan terhadap hidup setiap kita? Sudah pasti jauh lebih dalam. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sendiri, jangan pernah merasa bahwa kita ditinggalkan, jangan pernah merasa bahwa kita hanya sendiri yang menjalani kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan hidup setiap kita. Saya teringat sebuah lagu, saudara, lagu jadul. Lagu yang berkata bahwa ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Waktu saya sedang menyiapkan ini, lagu itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Tuhan tuh mau berkata di bulan ini, yaitu buat saya, bulan ini adalah Allah yang sangat sweet. Seorang Bapa yang sangat sweet. Dia berkata bahwa dalam setiap apapun yang terjadi, aku selalu memikirkanmu, nak. Jadi di bulan ini jangan pernah menyia-nyiakan apa yang menjadi sumber utama dalam hidup setiap kita. Bagaikan seorang ibu yang mengasihi anaknya. Dia menyayangi, dia merawat, dia memberikan semua rasa dan nyaman. Jadi Allah El Shaddai itu tidak hanya memperlengkapi sisi luar, tetapi Allah El Shaddai itu sampai yang terdalam, Tuhan pastikan bahwa hidup kita berlimpah. Bukan hanya dalam sisi berkat, tapi dalam hati pun. Semua yang hatinya mungkin sudah tidak penuh, Tuhan penuhkan sampai yang terdalam. Dikatakan lagi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku.
tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa saudara? Saya tadi sempat belajar sedikit. Bahasa Ibraninya itu adalah hakak. Artinya adalah mengukir dan menggambar. Bukan berarti tertulis di sini aku telah melukiskan engkau di telapak tangan terus Tuhan tulis tangan kita hanya di telapak tangan Tuhan. Enggak. Artinya dalam banget saudara. Artinya adalah dulu orang Yahudi kuno itu mereka akan menuliskan atau mengukirkan perjanjian, covenant dalam loh batu. Yang membuat perjanjian itu abadi dan everlasting. Tidak akan terlupakan dan tidak akan dibatalkan. Dan tertulis di sini bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya apa? Tuhan sudah membuat perjanjiannya untuk setiap kita, bahkan nama kita tertulis dalam dirinya sendiri. Yang tidak akan pernah dihapuskan, yang tidak akan pernah terlupakan, dan setiap dia melihat tangannya, dia melihat dan mengingat hidup kita. Kalau seorang ibu aja kadang, dulu saya pernah lihat, dia memakai gelang, dia memakai kalung, isinya foto anaknya. Tapi Tuhan tidak menggunakan benda. Tuhan menggunakan badannya sendiri untuk mengukir tangan setiap kita. Jadi setiap kita harusnya sangat bersuka cita, sangat bersyukur bahwa ada Allah yang selalu melihat dan mengingat hidup kita. Dia telah membuat catatan nama kita permanen di tangannya. Tidak akan pernah hilang, tidak pernah pudar dan selalu ada di sana. Dan setiap dia lihat, dia selalu ingat dengan hidup setiap kita. Jadi jangan sekali-kali pernah dibohongi iblis yang jahat. Engkau sendiri, engkau dilupakan, engkau menjalani dan engkau mungkin ditinggalkan. Enggak, Tuhan adalah Allah El Shaddai. Dikatakan bahwa dia telah melukiskan nama kita di telapak tangannya. Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin belum terucap pun kenapa Tuhan sudah sediakan. Ya dia selalu ingat kita gitu. Tapi terkadang kenapa berkat itu belum datang. Cawan kita belum penuh mungkin. Atau fondasi kita belum kuat di hadapan Tuhan. Yang terakhir dikatakan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa saudara? Terkadang mungkin kita mengalami kehancuran. Mungkin terkadang kita mengalami reruntuhan di hidup kita. Tapi ada Allah yang tidak pernah melupakan kita, yang siap memperbaiki dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan hanya mengayomi, dia bukan hanya memberi berkat, dia bukan hanya menyuplai kebutuhan kita, tetapi dia juga yang memberikan pembebasan, kemenangan, dan janjinya seperti yang dia katakan tidak akan pernah dibatalkan. Everlasting. Tuhan akan tetap bersama dengan kita dan perlindungannya tepat. Next, yang terakhir, next. Ini saudara yang Tuhan ingatkan. Turn your worry into worship. Ubah setiap kesedihan kita di bulan ini menjadi sebuah penyembahan buat Tuhan. Mari kembali kepada sumber utama yang membuat kita bisa mempunyai pertumbuhan yang optimal di hadapan Tuhan. And watch God turn your battles into blessing. Dan lihat Tuhan yang akan mengubah setiap peperangan, setiap kehancuran, setiap reruntuhan menjadi berkat di depan mata kita. Mari percaya bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang menghancurkan setiap kelemahan kita, Allah yang menyertai setiap langkah kaki kita, Allah yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, Allah yang memberikan semua yang kita butuhkan. Jangan pernah berkata bahwa, oh ini hanya tema bulanan biasa. Jangan saudara. Ibu Selvi itu selalu masuk setiap bulan di pengasingan 3 hari. Hanya untuk berdoa untuk tema bulan yang baru di dalam Tuhan. Jadi jangan jadikan ini sebagai sebuah hal yang berlalu begitu saja.
tetapi jadikan ini sebuah berkat, sebuah goal yang harus kita capai di bulan ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Saya percaya semua yang Tuhan berikan adalah baik, dan itu adalah jaminan dan anugerah yang Tuhan akan berikan dalam hidup setiap kita. Jadi sekali lagi saya katakan, mari tangkap tema bulan ini. Jangan jadikan itu berlalu begitu saja, karena saya percaya siapapun yang Tuhan izinkan untuk memberitakan firman di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Sebelum dilanjutkan Derian, kita mau sama-sama nyanyikan ku di tanganmu, ku di hatimu, dan ku di pikiranmu. Mari nyanyikan lagu ini. Hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, Ku di hatimu Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah mari nyanyikan sekali lagi. Tanganmu Tuhan. Tuhan, biar tema bulan ini menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Bahwa kami ada di tanganmu, kami ada di hatimu, kami ada di pikiranmu Tuhan. Kami tak pernah sendiri dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kaulah Allah El Shaddai buat setiap kami Tuhan. Biar itu menjadi doa setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencanamu, tak pernah ditinggal. Biar ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Allah El Shaddai tetap bersama dengan kami. Engkau yang mencukupi setiap kami. Dan Allah, Engkaulah Allah, God is more than enough. Terjadi dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya, masih semangat ya. Kita mau terima segala firman yang terbaik yang daripada Tuhan. Kalau kita dengarkan saudara tadi dari apa yang Daniela sampaikan, Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat sayang dengan setiap kita. Dia berikan semuanya dalam kehidupan kita, betul ya? Dia berikan penyediaan, dia berikan perlindungan. Dia mengayomi setiap kita. Saya sangat-sangat percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Amin. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita sadar kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita atau tidak? Ya, hari ini saya mungkin cuma sampaikan satu poin saja saudara. Tapi saya minta dengan hormat untuk semuanya mari jujur-jujuran dengan pribadimu masing-masing. Lihat kembali ke hatimu yang terdalam, apa kondisi hatimu saat ini. Apakah engkau masih dapat melihat Tuhan bekerja atau tidak? Karena saya sangat yakin dan percaya Tuhan masih dan akan terus senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Apalagi Tuhan berikan tema more than enough, artinya apa? Pekerjaannya, kebaikannya, berkatnya overflow saudara. Berlimpah-limpah bahkan sampai tumpah ruah dalam kehidupan kita.
Tapi kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak bisa lihat, kalau kita tidak bisa alami, percuma saudara. Kita tidak akan masuk di dalamnya. Ya, hari ini satu poin saja. Lihat ke hati kita. Jujur dengan Tuhan, bagaimana kondisi hati kita saat ini. Apakah kita masih dapat terima kebaikan Tuhan? Apakah kita masih dapat melihat pekerjaannya dalam kehidupan kita? Atau hati kita sudah menebal saudara? Ya, kita membuka sama-sama Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Ketika saya berdoa Tuhan berikan ayat-ayat ini saudara ya. Ada dua kisah saudara ya. Setidaknya ada 2 mujizat yang Tuhan berikan more than enough yang tercatat di Alkitab. Ya, yang pertama adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan 5.000 orang ini hanya laki-laki saja yang terhitung saudara. Markus 6 ayat 35 berkata, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Lihat apa respon murid-murid saudara. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini sebenarnya jawaban sarkas saudara dari murid kepada Tuhan Yesus. 200 dinar itu setara dengan upah 30 hari saudara ketika bekerja. Jadi murid-murid seperti berkata, apakah kita harus buang-buang uang untuk memberi mereka semua makan? Lihat respon murid-murid saudara. Singkat cerita setelah itu Tuhan Yesus tanya kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Ada 5 roti 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah perhatikan ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ajaib gak saudara? Sangat ajaib. Bagaimana 5 roti 2 ikan Tuhan bisa pakai untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada 12 bakul yang masih penuh yang tersisa. Selanjutnya Markus 8 ayat 1. Kita lihat sama-sama ini Yesus memberi makan untuk 4.000 orang Gentiles. Gentiles itu adalah orang yang bukan hanya bangsa Yahudi saja saudara ya. Markus 8 ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, intinya adalah hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan ingin memberikan orang-orang itu makan saudara. Ayat 4 lanjut saja. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Lihat responnya saudara. Ya. Selanjutnya ayat 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Tadi sudah ada 7 roti saudara. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu. Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Singkat cerita ada 7 bakul sisanya. Dan 4.000 orang diberikan Tuhan Yesus makan saat itu. Ajaib? Ajaib saudara. Yang harus diperhatikan ayat 14. Ini poin saya malam hari ini saudara, ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ayat 18 perhatikan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu kamu memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu,
Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, poin saya cukup simpel. Tapi harus menjadi refleksi perenungan dalam kehidupan kita. Menapak saudara tidak ngambang? Apakah engkau bisa lihat perbuatan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu atau tidak? Karena sampai kapanpun kalau kita tidak bisa lihat Tuhan, mau Tuhan buat 5 roti 2 ikan buat 5.000, mau Tuhan buat 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000, kita tidak akan bisa melihatnya saudara. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi jangan jadi seperti murid-murid Yesus saat itu. Mereka tidak dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Melihat dan mengalami adalah 2 hal yang berbeda. Hari ini ayo alami saudara. Ayo alami. Mereka mungkin bisa melihat tapi mereka tidak mengalami saudara. Dan mereka tidak memasukkan itu dalam hati mereka. Ini peristiwa ini menurut saya cukup beruntutan. Kalau di awal mungkin respon mereka bisa seperti itu karena mereka belum melihat Tuhan Yesus melipat kali gandakan 5 roti 2 ikan buat 5.000, betul? Tapi ketika sudah ada yang 4.000, ya setelah itu kan mereka memberi makan untuk 4.000 orang. Logikanya saja saudara, mereka sudah lihat yang Tuhan lakukan untuk 5.000 orang, betul? Tapi mereka tetap meragukan siapa Tuhan. Apalagi setelah itu mereka berlayar dan setelah itu mereka hanya bawa 1 roti dan untuk mungkin belasan orang saja saudara. Mereka tetap meragukan. Mereka tetap takut roti itu tidak cukup untuk mereka semua. Makanya kenapa Yesus sampai berkata, belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Padahal seharusnya mereka tinggal percaya saja saudara. Dari 5.000 Tuhan bisa lakukan. Dari 4.000 Tuhan bisa lakukan. Untuk yang berbelas-belas ini saudara, seharusnya Tuhan juga sanggup lakukan. Satu prinsip saudara yang harus kita pegang. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah bawa kita sampai saat ini, Tuhan pasti bawa kita melewati apapun yang kita sedang alami saat ini saudara. Kalau kita sudah lihat kebaikan Tuhan, dan sekarang kau sedang alami masalah, Tuhan bisa bawa engkau melewati semuanya. Hari ini lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang punya mata tapi tidak melihat. Jangan menjadi orang yang punya telinga tapi engkau tidak mendengar. Hari ini, ayo saudara, jangan keraskan hatimu. Mungkin kau bisa mengeras karena apa? Engkau lihat keadaan mungkin. Kau lihat situasi yang mungkin seolah-olah sulit saudara, sepertinya sulit. Tapi lihat Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Di sini juga dikatakan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes saudara. Ini juga harus diwaspadai. Ya, saya mau singkat saja. Ragi orang Farisi adalah orang-orang yang merasa paling benar, tidak membutuhkan Tuhan, paling tahu segalanya. Ragi Herodes berbicara tentang menghalalkan segala cara, membunuh potensi. Ya, Herodes itu kan melihat Yohanes Pembaptis tiba-tiba muncul, habis itu dibunuh. Melihat Yesus tiba-tiba muncul, dibunuh juga saudara ya. Menganggap semua ancaman berprasangka buruk. Ini hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 5 ayat 6 berkata, kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Jangan sampai hal-hal seperti ini muncul dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lihat Tuhan, kita merasa kita bisa lakukan semuanya, kita selalu berprasangka buruk kalau Tuhan berikan lagi masalah, Tuhan tidak sayang dalam kehidupan kita, padahal Tuhan mau melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi. Ya, hari ini ayo lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo dengar segala perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ada di tengah-tengahnya tapi kita tidak mengalaminya saudara. Ya. Kuncinya apa? Cukup satu saudara.
Tadi kita sudah lihat di peristiwa bagaimana Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, bagaimana Yesus memberikan makan untuk 4.000 orang. Satu yang Yesus lakukan, dia mengucap syukur. Hari-hari ini kuncinya adalah mari mengucap syukur. Ya. Dikatakan dalam firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, kita berkata apa yang kita bisa, bukan karena kita melainkan Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya bukan karena kita melainkan Tuhan yang memberikannya dalam kehidupan kita. Apa yang kita lalui bukan karena apa usaha kita, melainkan Tuhan yang memampukan kita. Intinya apa saudara? Ketika kita mengucap syukur, kita menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ketika murid-muridnya tidak dapat melihat kebaikan Tuhan, dia seolah-olah berkata Tuhan tidak sanggup untuk melakukan segala hal dalam kehidupannya. Tapi ayo mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, ayo lakukan dalam pengucapan syukur kita. Karena apa? Karena dalam pengucapan syukur kita tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan otomatis kita tempatkan dia di atas segalanya saudara. Ketika kita tempatkan dia di atas segalanya, dia bisa lakukan apapun dalam kehidupan kita. More than enough, overflow dalam kehidupan kita dapat terjadi kalau kita tempatkan Tuhan di atas segalanya. Jangan jadi murid-murid, jangan jadi orang Farisi, jangan jadi Herodes yang bahkan tidak mengetahui siapa Tuhan. Tapi ayo tempatkan Tuhan di atas segalanya. Amin. Ketika mengucap syukur itu membuat kita dapat melihat Yesus dalam setiap momen kehidupan kita. Dalam pengucapan syukur itu akan membuka setiap jalan di depan. Dan dalam pengucapan syukur engkau dapat berpikir jernih dan Tuhan dapat berbicara dalam hidupmu. Kalau saudara lihat, saudara perhatikan semua mujizat Yesus itu memakai dengan apa yang ada pada orang itu. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada daripada-Mu saudara. Tuhan minta apa yang saat ini ada padamu. Tapi seringkali masalah, gangguan, mungkin pemecah konsentrasi kita membuat semuanya kita tidak bisa berpikir jernih. Hari-hari ini ayo mengucap syukur. Hari-hari ini ayo mengucap syukur. Supaya kita bisa lihat more than enough terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur, bagaimana caranya kita berdoa. Yesus ajarkan seperti ini saudara. Boleh dibukakan ayatnya Markus 11 ayat 23 sampai 24. Saya mau tutup dengan ayat ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berdoa seolah-olah engkau sudah menerimanya dalam pengucapan syukur saudara. Kalau saat ini mungkin kau tidak punya pekerjaan, ayo datang di hadapan Tuhan mengucap syukur. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur buat pekerjaan terbaik yang sudah kau sediakan. Kalau saat ini engkau datang dengan sakit penyakit, ayo datang di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur saudara. Berdoa seperti engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mama saya pernah cerita mama saya tumor otak saudara. Selama 2 tahun dia hanya bisa berbaring. Dan ketika sakit dia hanya berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, bilur-bilur darahmu sudah menyembuhkan aku. Lakukan yang sama saudara. Kalau engkau sakit, katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur karena engkau baik. Bilur-bilur darahmu sudah menyembuhkan aku. Kalau engkau saat ini sedang kekurangan, ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku diberikan kesempatan untuk mengalami ini. Supaya ketika aku lulus nanti, aku dapat jadi kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Datang di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Dan berdoa seperti engkau sudah menerimanya. Maka Tuhan dapat lakukan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Ingat saudara, ketika engkau mengucap syukur, engkau akan lihat setiap pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupanmu.
Jangan mau dibutakan dengan masalah. Tadi Lala sudah bilang jangan mau dibutakan dengan apapun yang iblis rencanakan. Tapi masuk dalam pengucapan syukur. Masuk dalam hadiratnya. Dan berdoa seperti seolah-olah kita sudah menerimanya. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Saudara boleh pejamkan matamu. Ambil waktu dengan Tuhan, saudara. Beberapa menit ke depan kita akan sembah Tuhan. Kau sudah dengarkan setiap firman more than enough ini. Kau sudah dengarkan bagaimana sikap hati di hadapan Tuhan. Saat ini mari renungkan, mari renungkan. Dan biar engkau lakukan semuanya dalam hadirat Tuhan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Nyanyikan dengan lembut, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
tahu saudara, mungkin ada beberapa di antaramu yang saat ini engkau sudah tidak lagi bisa merasakan Tuhan. Engkau sudah tidak bisa lagi melihat segala perbuatannya, pekerjaannya dalam kehidupan. Engkau mungkin merasa engkau sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Di bulan ini saudara, Tuhan mau berikan more than enough dalam kehidupan. Tuhan mau berikan overflow terjadi dalam kehidupan. Tapi mari tarik hati kita kembali kepada Tuhan. Mari tarik hati kita kembali kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya saudara, mari jujur dengan Tuhan. Mari jujur dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini, teriakan semuanya saudara. Biar ini jadi jeritan hatimu saat Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Tuhan tidak pernah stop segala pekerjaannya dalam kehidupan kita. Yang ada saudara, kita tidak bisa melihat dia, kita tidak bisa mengalami dia. Kita tidak menganggap dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kembali saudara, mari kembali saudara. Yes, Tuhan. Saudara, mari saat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari jujur di hadapan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau hari-hari ini aku tidak bisa lagi melihat Engkau. Aku tidak bisa mengalami perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan. Karena setiap masalah, setiap kondisi yang mungkin membutakan. Menulikan setiap telingaku untuk mendengarkan perbuatanmu yang ajaib. Untuk mendengarkan suaramu Tuhan. Kalau kondisi masalah apapun mengeraskan setiap hatiku untuk tidak dapat lagi mengalami, merasakan cintamu dalam kehidupanku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Biar bulan ini menjadi bulan pembalikan keadaan dalam hidupku. Overflow, more than enough itu terjadi dalam kehidupanku. Terjadi dalam setiap aspek kehidupanku Tuhan. Karena aku tahu Engkau tidak pernah tinggalkan. Aku tahu Engkau tidak pernah tinggalkanku sendiri. Engkau selalu bersama denganku apapun musim dalam kehidupanku. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, bahkan yang sedang streaming juga saat ini. Apapun kondisi hati mereka Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui segalanya. Melebihi apapun yang bisa kami pikirkan, apapun yang bisa kami bayangkan. Melebihi apa yang kami dapat mengerti Tuhan tentang hati kami sendiri. Tapi biar hari ini Tuhan,
di atas segalanya. Kami berkata Engkau Tuhan yang sanggup lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau koyakan setiap apapun yang menjadi selaput atas mata kami. Yang menutupi setiap telinga kami, yang mengeraskan setiap hati kami saat ini. Dan biar kami dapat terus berjalan bersamamu. Mengalami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Mengalami more than enough itu terjadi dalam kehidupan kami. Mengalami overflow itu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ini waktunya, ini masanya. Kau berikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan kekuatan yang baru. Tidak ada di antara kami yang menyerah. Tidak ada di antara kami Tuhan yang berhenti di tengah jalan. Tapi kami percaya Engkau yang kuatkan setiap kami. Hari ini Engkau yang curahkan segalanya. Engkau yang refresh hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Dan biar kami terus berpegang kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur buat semuanya. Ucap syukur saudara, ucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas curahan hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau berikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Itu artinya Engkau masih sayang, masih cinta. Dan akan terus selama cinta terhadap kehidupan kami Tuhan. Terhadap setiap pribadi kami. Dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat semuanya. Kau yang meteraikan setiap benih firman ini dalam hati kami. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang berbeda. Meskipun dunia kami masih sama, tapi kami percaya Tuhan pribadi kami diubahkan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Engkau ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur buat semuanya. Meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Meteraikan Tuhan. Dan Kau yang terus tuntun pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang sudah terima berkat firman yang terbaik katakan amin.